Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait website yang sudah saya buat dengan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Vanessa Mulyanto dengan NIM 23122982. Lalu teman saya Sabrina Frida Vanessa dengan NIM 23123005. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu nomor 1, 2, 3, dan nomor 5. Yang pertama ada di nomor 1. Aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur pendaftaran user di mana user bisa membuat toko dan menjual produk. Baik, di sini user diwajibkan harus memiliki akun untuk login ke dalam website. Dengan cara membuat akun di register dengan memasukkan nama lengkap, email, password, konfirmasi password, alamat, dan nomor HP. Di bagian out, bagian controllers, di sini terdapat public function register yang isinya adalah seperti yang di halaman website: nama, email, password, dan password. 2. Untuk mengkonfirmasi passwordnya cocok dengan password yang pertama, lalu alamat dan nomor HP. Setelah itu, setelah akun terdaftar, akan disimpan ke database dengan nama, email, password, alamat, nomor HP, dan status. Untuk database-nya Nah, seperti ini untuk database-nya akan disimpan di bagian database pembeli. Karena di sini saya sudah memiliki akunnya, saya akan masuk. Nah, ini adalah tampilan awal setelah user login ke dalam website. Di sini user bisa melihat data pribadinya. Di sini seperti yang dilihat, seperti from yang ada di depan, nama lengkap, email aktif, alamat lengkap. Di sini saya menambahkan kecamatan, kode pos, dan city pos. Untuk codingannya di bagian edit profile masih di file yang sama di out php di bagian controllers. Di sini setelah user login akan ada nama, email, alamat, kecamatan, kode pos, city pos, dan nomor HP. Lalu user dapat update edit profilnya, akan muncul sukses, profil berhasil diperbarui. Untuk halaman ini akan tersambung dengan dua model, pembeli model dan toko model. Di toko model seperti ini. Baik, setelah user masuk ke dalam website, kita bisa masuk ke toko. Di sini user dapat mendaftarkan tokonya sendiri. Untuk di codingannya, dia memakai toko PHP yang ada di controllers. Di sini toko ini terhubung dengan dua model, yaitu toko model dan kategori model. Di bagian index, di sini terdapat get by pembeli. Di sini digunakan untuk mengambil data toko berdasarkan ID pembeli. Selanjutnya di sini ada fungsi tambah di mana user dapat menambah toko yang terhubung dengan toko model menggunakan get all. Di sini get all berfungsi untuk mengambil semua data toko. Lalu ada fitur simpan. Di sini yang akan disimpan adalah pembeli ID, nama toko, deskripsi, logo toko, status. Setelah itu
akan disimpan di database. Di bagian toko, ID pembeli ID, nama toko, deskripsi, logo toko, status, selanjutnya adalah update status seperti di database tadi. Jadi user bisa mengaktifkan tokonya atau menonaktifkan sementara tokonya. Jika sukses, status pembeli akan muncul seperti status pembeli berhasil diperbarui. Jika tidak berhasil, maka akan muncul error gagal memperbarui status pembeli. Selanjutnya di sini ada fitur delete, yaitu untuk delete toko atau menghapus toko. Karena toko ini memiliki dua models, yaitu toko models, maka akan tersambung ke toko models seperti yang di file toko PHP di bagian controller. Di sini ada get all untuk mengambil semua data-data toko, lalu di sini get by pembeli untuk mengambil data toko berdasarkan ID pembeli seperti yang ada di database tadi. Lalu di sini ada function insert yang digunakan untuk menambahkan data ke toko baru. Lalu di sini ada get by ID. Di sini untuk mengambil data toko berdasarkan ID-nya. Selanjutnya di sini ada public function update. Di sini untuk mengubah data toko berdasarkan ID. Lalu di sini ada update status seperti yang saya jelaskan sebelumnya di file toko PHP. User dapat mengupdate statusnya dari aktif menjadi non-aktif atau sebaliknya. Selanjutnya ada publication delete. Di sini user bisa menghapus tokonya sendiri. Selanjutnya di bagian views, di bagian pembeli toko, di sini di bagian indeks seperti di halaman ini. Untuk menampilkan halaman ini, di sini kita terdapat tambah toko, di mana user bisa menambahkan toko di sini, dan ada tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu akan menampilkan logo, nama toko, deskripsi, dan status toko milik user. Di sini logo akan disimpan ke dalam upload toko di file toko di bagian folder upload. Lalu di sini ada status, di mana user bisa memilih statusnya menjadi aktif atau not aktif. Lalu toko bisa diupdate statusnya seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini user dapat mengedit toko mereka yang akan terhubung ke halaman edit di bagian folder yang sama, yaitu toko. Di bagian edit PHP, di sini akan muncul edit toko seperti nama toko, deskripsi, logo toko yang ingin dirubah. Jika tidak ingin dirubah, maka dikosongkan saja, lalu di-update dan akan tersimpan di database. Untuk outputnya akan seperti ini: nama toko, deskripsi, logo toko, lalu bisa saja diupdate seperti ini. Selanjutnya ada tombol hapus. User dapat menghapus tokonya. Lalu di sini ada kelola toko. Di sini user bisa mendaftarkan produk mereka. Untuk codingannya di bagian tambah toko seperti ini. Tambah toko di sini. User dapat tambah toko, nama toko, deskripsi, logo toko, lalu disimpan, maka akan muncul di daftar toko Anda di bagian halaman depan. Selanjutnya adalah kelola toko.
Selanjutnya untuk bagian daftar produk di bagian codingan, di sini kita di controllers produk. Di sini produk memakai model produk model, merek model, toko model, logo, dan kategori model. Di sini user harus membuat tokonya terlebih dahulu agar bisa menambah produk. Selanjutnya adalah function tambah. Seperti tadi di halaman sebelumnya terdapat buton tambah. Di sini akan tersambung ke sini, di mana user bisa menambahkan produk pada tokonya. Lalu di sini ada function simpan untuk menyimpan gambar produk yang akan disimpan ke database. Di sini juga data yang akan disimpan ke database ada nama produk, kategori, merek, dan deskripsi, harga, dan stok, dan terakhir gambar. Lalu selanjutnya user bisa mengedit produk untuk merubah namanya atau merubah apapun itu, lalu di-upgrade ke data yang lebih baru. Di sini user hanya bisa memasukkan foto dengan maksimal 2 MB saja. User juga bisa menghapus gambar lama dan mengganti ke halaman yang baru. Selanjutnya ada di bagian nah, di sini yang tadi produk tadi akan muncul di halaman depan dengan menggunakan get by toko untuk menampilkan produk mereka. Selanjutnya di sini ada get produk terbaru untuk menampilkan produk terbaru yang sudah ditambahkan oleh usernya. Selanjutnya ada di bagian views, di bagian produk di indeks tambah. Di sini ada from nama produk. User akan disuruh memilih mereknya, memilih kategori, menambahkan deskripsi, harga, stok, dan gambar produk, dan juga memilih toko yang ingin ditambah produknya. Jadi jika user memiliki 2 atau lebih toko, dia bisa memilih produk masuk ke toko yang mana. Akan seperti ini. Nama produk, di sini memilih mereknya, memilih kategorinya, memasukkan harganya, stoknya, gambarnya, dan memilih toko yang mana user inginkan untuk menambahkan produknya. Selanjutnya adalah di bagian edit. Jadi user bisa mengedit. Di sini ada nama produk, merek, seperti yang tadi di halaman tambah produk. Hanya saja di sini user bisa mengganti foto, mengganti harga, mengganti data-data yang ia inginkan. Setelah itu diupdate, maka akan tersimpan di bagian situ dengan data yang baru. Ini untuk from yang saya gunakan bagian edit. Sama seperti tambah produk, tidak ada yang berbeda. Selanjutnya adalah aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur perhitungan ongkos kirim yang terinteraksi dengan API Raja Ongkir. Di sini di bagian API Raja Ongkir,
saya belum bisa memasukkan ongkos kirimnya, jadi dia hanya sampai di sini saja. Di bagian ini saja karena ongkirnya tidak terhitung, jadi dia hanya memasukkan harga produknya saja, ongkirnya belum tersedia. Walaupun saya sudah memilih kurirnya, jadi API-nya belum terhubung untuk bagian nomor 2. Codingannya seperti ini. Di bagian views checkout PHP, di sini alamat pengiriman itu sudah sesuai dengan edit profil, data-data user di sana, nama, alamat, nomor HP, semua sudah lengkap seperti yang ada di edit profil. Lalu di sini produk yang sudah dibeli akan dihitung. Jika tidak ada, keranjang akan bertuliskan keranjang bacaan kosong. Selanjutnya subtotal, karena di sini ongkir belum tersedia, jadi dia akan langsung ke total. Di sini bisa memasukkan kode kupon, memilih kurir, JNE Pos dan Tiki. Selanjutnya membuat pesanan. Untuk selanjutnya yang nomor 3, aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur payment yang terintegrasi dengan payment gateway. Di sini di bagian payment, bagian contactless payment seperti ini. Saya menggunakan Liberace Midtrans PHP yang tersimpan di Liberace di bagian trans, yang disimpan di bagian Liberace, dan ini Midtransnya seperti ini. Selanjutnya memaksudkan server key yang sudah diberikan di bagian list trans seperti ini. Selanjutnya dia akan terhubung ke order model seperti ini. Terdapat create order untuk meminta data order baru ke tabel order. Tabel order akan seperti ini. Selanjutnya di sini ada add item untuk menyimpan detail produk yang dipesan ke order items. Selanjutnya ada di bagian get order by ID, mengambil detail order berdasarkan data pembeli berdasarkan ID order. Selanjutnya ada get order items. Di sini untuk mengambil daftar item produk dalam suatu order. Selanjutnya ada update status untuk memperbarui status order. Selanjutnya di sini ada get produk terjual untuk menghitung total produk yang paling banyak terjual. Lalu di sini ada get sold item untuk mengambil semua order yang statusnya paid. Lalu di sini ada get orders by user. Di sini mengambil riwayat pesanan berdasarkan ID pembeli. Semua dari codingan ini bekerja pada tabel orders dan order item, produk dan pembeli di database. Jadi dia memakai tabel ini, lalu menggunakan tabel orders item, pembeli juga untuk menyimpan data user pembeli. Selanjutnya di bagian produk untuk memasukkan
produk ke dalam keranjang. Hasilnya akan seperti ini jika kupon dimasukkan, lalu merek kurir, hasilnya akan seperti ini. Lalu bayar sekarang. Di sini saya baru sampai sini saja untuk bagian pembayaran, jadi di sini akan terhitung pending di bagian riwayat. Nah, seperti yang dilihat di bagian nomor ID perusahaan 5, di sini akan tertulis pending karena saya belum sampai untuk melakukan pembayaran. Di sini juga user dapat melihat detail produk yang sudah dia beli sebelumnya. Bagian codingan history ini akan dijelaskan oleh teman saya Sabrina. Untuk bagian selanjutnya kita akan menjelaskan bagian aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur kupon diskon harga produk. Di sini saya membuat kupon di bagian web admin. Di sini saya lupa menambahkan untuk masuk ke halaman kupon. Nah, di sini akan terlihat di mana admin bisa menambahkan kupon untuk diskon user. Di sini hanya bisa diskon persenan saja. Lalu akan disimpan dan akan masuk ke sini seperti ini, dan bisa diedit juga untuk mengganti, misalnya diganti menjadi 80, akan menjadi seperti ini. Untuk di bagian codingannya, kita masuk ke admin, controllers admin. Di bagian kupon, di sini kupon akan terhubung dengan model kupon model seperti ini. Ada tambah, edit seperti yang dilihat sebelumnya. Kita masuk ke model kupon. Di bagian model kupon, sini ada terdapat bagian kupon model. Di sini terdapat get all untuk mengambil semua data kupon, lalu di sini ada get ID untuk mengambil data kupon berdasarkan ID, lalu di sini ada insert data untuk menambahkan data kupon baru ke database, lalu di sini ada update untuk memperbarui data kupon berdasarkan ID, lalu di sini ada delete di mana untuk menghapus kupon berdasarkan ID. Untuk bagian tabelnya, database ada di kupon, maka akan menjadi seperti ini. Jadi kode potongan, saya tidak pakai potongan, sebelumnya saya pakai, namun
Di sini yang digunakan hanya ID, kode, diskon, dan hanya itu aja kayaknya. ID, kode, potongan, ID, kode, dan diskon saja, yang lainnya tidak terpakai. Untuk view-nya, tampilannya akan seperti di halaman checkout. Seperti ini. Kode dimasukkan. Diskon. Memasukkan dulu, lalu kita check out pakai diskon e-commerce. Namun sayangnya di sini saya belum bisa menambahkan diskon untuk pembayaran harga total dari produk yang dibeli, dan di bagian pembayaran juga masih belum sesuai dengan apa yang sudah ditotalkan. Jadi bisa di sini 20.000 tapi di sini 1.000. Kami belum selesai untuk menyelesaikan sampai sana. Untuk di bagian view, saya rasa dia sudah gabung dengan bagian tadi. Untuk yang di homepage, di bagian menu, di bagian file checkout, di sini dia masuk di sini di label kupon, kode kupon, masukkan kupon dan gunakan kupon. Seperti itu. Lalu untuk bagian adminnya tadi hanya bagian edit. Sini kupon bisa diedit seperti yang saya jelaskan. Lalu di bagian tambah juga seperti ini, tidak jauh berbeda. Saya rasa cukup untuk bagian diskon. Kami belum bisa sampai sana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu untuk controllers history. Untuk public function ini untuk mengakses database terkait pemesanan order. Untuk database-nya sendiri seperti ini. Lalu untuk public function index ini untuk mengambil pembeli ID dari session, berarti user harus login dulu. Jika belum login, ke redirect ke halaman login. Jika udah login, mengambil daftar pemesanan user dari model, lalu menyimpannya ke data order. Untuk ini untuk menampilkan halaman history PHP di dalam template kayak header, menu, footer. Untuk ini untuk mengakses endpoint Mitrans untuk mengetahui status transaksi. Untuk ini jika status settlement artinya pembayaran berhasil, update status order di database jadi paid. Untuk public function detail ini
Yang ini untuk mengambil ID user dari session. Untuk ini ambil data pemesanan berdasarkan order ID. Untuk ini simpan data order dan item-item yang dibeli ke dalam variabel data. Untuk ini simpan data order dan item-item yang dibeli ke dalam variabel data. Selanjutnya untuk ini menampilkan halaman history detail PHP yang berisi daftar produk dalam order tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan views history detail. Nah, untuk ini sendiri, ini untuk judul dan struktur tabel. Lalu untuk ini untuk mengecek apakah ada item dalam pesanannya. Untuk ini untuk menampilkan setiap item kayak gambar produk, nama, jumlah, harga satuan, subtotal, gitu. Lalu untuk ini jika tidak ada produk yang ditampilkan pesan bahwa daftar kosong. Berikut hasil outputnya, lalu ini detailnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 6. Yang pertama yaitu untuk controllers history, itu ditaruh di dalam folder admin. Untuk public function yang ini itu untuk menginisialisasi controller dan meload model order model agar bisa digunakan untuk mengambil data dari database. Selanjutnya untuk public function terjual ini itu yang pertama untuk mengambil semua pesanan dengan status paid dari model get sold item. Yang kedua untuk menampilkan halaman admin slash history underscore terjual dengan data tersebut. Lalu untuk menyusun tampilan dengan template header footer. Selanjutnya models. Order models untuk public function create order ini untuk membuat entry baru di tabel order saat pembeli checkout. Lalu untuk status default itu pending. Selanjutnya untuk public function ini untuk menambahkan produk-produk yang dibeli ke tabel order item. Untuk public function get order by ID ini untuk mengambil data pesanan tertentu dan info pembeli. Selanjutnya ini untuk mengambil produk-produk di dalam satu order. Untuk public function update status ini tidak boleh ada di dalam metode update status karena akan memanggil dirinya sendiri. Bisa invalid loop atau stack overflow. Untuk public function get produk terjual ini untuk menampilkan produk paling banyak terjual dari order item. Untuk ini public function get sold item itu untuk mengambil semua order yang sudah dibayar yang statusnya paid dianggap sudah terjual, bergabung dengan tabel pembeli untuk
menampilkan nama pembeli diurutkan dari yang terbaru. Untuk public function get order by user itu mengambil riwayat order dari pembeli tertentu. Selanjutnya view histori terjual, tempatnya di dalam folder admin. Untuk yang ini untuk menampilkan ID pemesanan, nama pembeli, tanggal order, harga total, status order. Ini jika tidak ada order. Berikut hasil outputnya. Karena belum terhubung, jadinya pending. Hasilnya belum ada barang yang terjual. Berikut hasil website dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.